Marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent yang kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Lilin kedua, simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Mohon umat untuk berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 85, bait yang pertama dan yang kedua. Kusongsong bagaimana. Kusongsong bagaimana, ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku, ku nyanyi hosiana, ya Raja tolonglah, padamu lah kiranya hamba-Mu berserah. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah Advent kedua kita ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Memasuki minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 85, bait yang ketiga. Betapa kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di
lalu kesakut tamat dan hatiku cerah. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam Markus 12 ayat yang ke-28 sampai ke-34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Marilah pengakuan dosa ini kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Marilah kita menerima berita anugerah. Kita ambil dari Markus 1 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang,
Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita berdiri untuk salam damai. Jemaat yang terkasih, bersama kita akan nyatakan syukur kita dengan saling memberikan salam damai tanpa bersentuhan. Salam damai untuk kita bersama. Salam damai, salam damai. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita akan nyatakan tanggapan kita atas perintah Tuhan. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat 249, bait 1 dan 2. Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, bersama kita akan menerima pelayanan firman, bersama kita berdoa. Kami bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mohon penyertaan Tuhan Allah di dalam kehidupan kami. Karena terkhusus saat ini kami akan menerima sabda firman-Mu, pelita, penerang, pegangan di dalam kehidupan kami, yang akan membawa kami mampu untuk mempersiapkan diri, menantikan dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat-Mu yang menaungi kami dan memampukan kami untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil hari ini terambil dari Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8 tentang Yohanes Pembaptis. Yang demikian Injil Yesus Kristus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea
dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom jemaat yang terkasih. Kembali bertemu di dalam peribadatan Minggu Advent yang kedua, di mana kita semakin dekat dengan perayaan Natal, di mana kita diajak bersama-sama untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Maka tema ibadah hari ini adalah persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Jemaat yang terkasih, ketika kita melihat di dalam kehidupan bersama, kita seringkali melihat atau bahkan pernah mengalami bagaimana orang tua, bagaimana keluarga mempersiapkan diri menyambut kelahiran buah hati. Mereka mempersiapkan pakaian, mereka mempersiapkan nama, mereka mempersiapkan serangkaian acara yang telah ditata untuk merayakan kelahiran buah hati. Demikian pula kita sebagai umat Kristen, ketika saat ini bersama-sama kita memasuki Minggu Advent yang kedua, kita diajak bersama untuk mempersiapkan diri bagaimana kita menyambut dan merayakan kedatangan Tuhan. Jemaat yang terkasih, Injil Markus hari ini mengkisahkan tentang bagaimana Yohanes Pembaptis menyerukan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Bagaimana ia mengkhususkan hidupnya untuk menjadi perantara bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, hidup dalam kungkungan kuasa dosa, untuk mampu menyadari akan kesalahan mereka. Bahkan di dalam kehidupan juga mau untuk mengakui dosa-dosanya dan menyerahkan diri untuk dibaptis, sembari banyak orang itu mengakui segala dosa yang diperbuatnya. Mengapa? Karena di dalam kehidupan mereka berusaha untuk memantaskan diri. Bagaimana umat kepunyaan Tuhan diajak bersama bukan hanya membersihkan raga, tetapi juga membersihkan seluruh kehidupan mereka. Dan hal ini, pertobatan ini, yang nantinya akan menyertai kehidupan banyak orang di masa itu untuk menerima sukacita yang sesungguhnya, Sang Kristus yang hadir di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang terkasih, bacaan hari ini juga mengajak kita untuk menghayati bagaimana penulis Injil Markus berusaha untuk menyadarkan kita, para pembacanya, untuk menyadari ada Injil Kerajaan Allah yang disuarakan.
ada Injil tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang diwartakan. Dalam hal ini agar di dalam kehidupan kita menyadari bahwa hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita, datangnya anak Allah, Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, menjadi berita sukacita yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Bersama diajak kita untuk menyadari bahwa sesungguhnya Kristus adalah sukacita yang sejati. Kristus adalah kegembiraan alam semesta ini yang menantikan kehidupan yang penuh dengan kelegaan. Yang pertama, kita diajak untuk berusaha belajar sama seperti Yohanes Pembaptis. Bagaimana ia menyambut kedatangan Kristus, bagaimana di dalam kehidupannya ia berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi panggilannya. Ia mengambil jalan hidup yang dipenuhi dengan kesederhanaan. Jemaat yang terkasih, sebagai seorang anak nabi, sebagai seorang anak imam, sebagai keturunan khusus yang dipersiapkan untuk melayani di bait Allah, tentu saja Yohanes Pembaptis ini seharusnya hidup dalam lingkungan sewajarnya para imam di masa itu. Tetapi sesuai dengan panggilan yang ia terima, ia menempuh jalur kesederhanaan di dalam kehidupannya. Hidup menggembara di padang gurun, hidup di antara semak belukar, hidup di pesisir aliran sungai. Dan di dalam kehidupan apa yang ia kenakan, apa yang ia makan, menggambarkan betapa sesungguhnya jalan ini yang berusaha ia tempuh dan ia tekuni. Ia ingin menyambut Kristus dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, bukan hanya dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya untuk dapat melihat bahwa aku mengajarkan kesederhanaan. Dan di dalam kehidupanku hal inilah nanti yang juga akan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesederhanaan sebagai sebuah jalan bagi kita untuk menyambut kelahiran Kristus. Jemaat yang terkasih, kesederhanaan tidak mengurangi semangat sukacita. Bahkan ketika kita membaca lanjutan Injil ini, bahkan di dalam kisah-kisah Natal kita sadar bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus juga diselimuti dengan kesederhanaan. Maka kita diajak juga untuk menyadari bahwa sesungguhnya apa yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalam Injil mengajak kita untuk melihat bagaimana kita menyambut Natal kali ini. Bagaimana di dalam kehidupan kita diajak untuk meneladani jalan hidup sederhana, baik Yohanes Pembaptis ataupun Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, gaya hidup semacam ini mungkin hilang di dalam kehidupan kita. Terkhusus ketika di waktu-waktu yang lalu, dunia ini mengajak kita untuk masuk dan larut dalam hingar-bingar pesta. Berbagai perayaan Natal, berbagai macam tantangan dan godaan yang dimiliki oleh umat Kristen. Bagaimana mereka menjaga mata, hati, dan pikiran. Dan kali ini, di tahun ini, kita diajak untuk menghidupi semangat kesederhanaan. Terkhusus di masa pandemi ini, kita diajak menyadari bahwa sesungguhnya situasi dan kondisi yang sulit juga telah dialami oleh para pendahulu kita. Baik di masa Yohanes Pembaptis, baik di masa Tuhan Yesus Kristus lahir, ataupun masa-masa sebelumnya, bahwa di dalam kehidupan setiap umat manusia mengalami kesulitannya sendiri-sendiri. Di minggu yang lalu kita diajak untuk menghayati
Bagaimana kita diajak untuk berdoa di saat-saat yang sulit, di saat-saat yang dipenuhi dengan penderitaan, di saat-saat yang dipenuhi dengan masalah. Maka di minggu Advent yang kedua ini, kita tetap diajak bersama untuk menghidupi hal itu. Di balik kesederhanaan, ada doa yang kita panjatkan. Di balik kesederhanaan kata-kata yang kita naikkan kepada Tuhan, ada kesungguhan hati dalam permohonan dan harapan yang kita inginkan terwujud di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, kita sadar bahwa sesungguhnya Yohanes Pembaptis adalah inspirasi. Bagaimana sesungguhnya nanti di dalam kehidupan, baik baptisan yang ia lakukan dengan perantara air, maupun baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan curahan Roh Kudus, menghidupkan kita bersama. Air dan roh menyatu di dalam kehidupan kita, agar kita dimampukan bersama untuk menghayati bahwa tokoh-tokoh Alkitab di dalam kehidupan kita berusaha untuk mengajak agar kita mampu untuk mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jemaat yang terkasih, perenungan bagi kita bersama, bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan. Apakah dengan hingar-bingar, dengan foya-foya dan pesta, ataukah sama seperti yang telah diteladankan kepada kita, dengan kesederhanaan. Mari bersama kita menentukan sikap. Mari bersama kita menentukan bagaimana kita memilih. Selamat menghayati minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita bersama, mari. Saat teduh cukup. Dimohon umat untuk berdiri. Marilah kita memperbaharui iman bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk sabda yang Kau berikan kepada kami. Bagaimana dalam kehidupan kami diajak untuk meneladani bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan melayakkan diri, bahkan juga kehidupan di sekitarnya dengan sebaik-baiknya. Maka izinkanlah di dalam kehidupan kami, bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri ini, juga mempersiapkan diri. Baik bagaimana kami menghidupi kesederhanaan, juga menyatakan di dalam kehidupan kami akan pertobatan, mengakui kesalahan dan dosa kami, dan menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Kami menghidupi semangat baptisan Yohanes Pembaptis dan menerima baptisan pula di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah keduanya, baik air dan roh, yang menghidupkan iman kami, agar sepanjang hidup kami bersama dengan anak cucu kami setia kepada Tuhan. Mampukan kami bersama untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang sulit, namun kami percaya kami tidak akan kehilangan sukacita. Demikian pula ya Bapa, di dalam ibadah ini kami pun akan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan kami akan karya luar biasa yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesengsaraan, penderitaan yang melahirkan hidup kekal bagi kami. Maka bersama kami menyediakan diri, layakkan kami dan persiapkan kami untuk benar-benar menghayati, mengingat dan menghormati karya agung yang Engkau lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah bersama dengan umat Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh untuk bersama-sama tetap senantiasa merayakan sukacita yang besar ini, baik perjamuan kudus, baik Natal, dan juga kelahiran yang boleh untuk senantiasa kami rayakan. Bukan hanya di bulan Desember, tetapi setiap waktu Engkau lahir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, seperti yang telah diwartakan di dalam warta jemaat, bersama-sama hari ini kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita bersama sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Jemaat yang terkasih, selaku hamba Tuhan, kembali saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama marilah kita menenangkan hati kita. Kita berdoa memohon penyertaan Tuhan. Mari. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin.
Jemaat yang terkasih, meja perjamuan sudah tersedia bagi kita. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus telah tersedia bagi kita. Malah sekali lagi dalam kehidupan, kita mengheningkan cipta kita untuk mengingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya di sorga, dan memastikan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 412 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah dan makanlah. Baik hosti maupun roti yang telah jemaat terima, sekarang makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa melalui roti ini kita boleh untuk mengingat dan menghormati karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah. Mari. Jemaat yang terkasih, syukur kepada Allah, roti surga telah memuaskan kehidupan kita, jiwa kita akan rasa lapar yang sesungguhnya menggerogoti kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, bersama kita akan menerima anggur perjamuan. Bersama kita mempersiapkan diri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 412 bait yang kedua. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Jemaat yang terkasih,
Anggur dalam cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk menyucikan hidup kita dari dosa. Terimalah dan minumlah dengan senantiasa mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah dan minumlah. Marilah kita minum bersama-sama. Mari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hingga dengan saat ini kita boleh untuk merasakan, menerima, dan menghayati sakramen perjamuan kudus. Dan marilah saat ini kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita bersyukur kepada Tuhan. Mari. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang telah memelihara iman kami melalui sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah iman kami, semangat kami untuk mengikut Engkau senantiasa membara dalam hati kami, sehingga hidup kami, jiwa kami terpelihara bersama dengan anak cucu kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita sebagai ucapan syukur, mari kita mempersembahkan persembahan, baik itu persembahan minggu atau persembahan perjamuan kudus. Sebagai landasan firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan PKJ 146, bait pertama sampai dengan yang kedua. Bawa persembahanmu. Kami mohon untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama untuk berdoa saya hantarkan. Segala hormat dan puji boleh kami nyatakan kepadamu ya Bapa. Kami boleh mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan ini, terimalah persembahan syukur hati kami sebagai tanda pengakuan bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang serta ada pada kami. Seluruh hidup kami pada saat ini hanya kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa Surgawi, sebagai tanda ucapan syukur, kami boleh mempersembahkan sebagian berkat yang ada pada kami untuk mempersembahkan kepadamu. Ajarkanlah kami untuk mempersembahkan bukan hanya harta, tapi biarlah kami mempersembahkan apa yang ada pada diri kami, baik itu kemampuan kami, baik itu kepandaian dan talenta yang kami miliki, sehingga semuanya ini hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami boleh bersyukur pada kesempatan hari ini, kami boleh menerima firman-Mu yang begitu indah dalam setiap kehidupan kami, mengajarkan kami dalam menyongsong kedatangan-Mu dengan penuh kesederhanaan. Terima kasih ya Bapa, karena kasih-Mu selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kalau pada kesempatan hari ini, kami telah melaksanakan ibadah pada hari ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau menyertai kami dalam setiap langkah perjalanan kami. Apabila dalam ibadah kami, pada hari ini, banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kami mohon pengampunan ya Bapa. Semua doa dan permohonan kami ini, kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, pertolongan dan tuntunan Tuhan yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya di dalam kehidupan kita bahwa sesungguhnya tuntunannya membawa kita pada keselamatan. Nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 413 bait pertama. Tuhan pimpin anak-Mu. Akan jalan seterus
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Kini dan selamanya. dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.